Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, happy weekend with Happy Lova. Senang banget hari ini kita berjumpa lagi dalam agenda rutinan kita live Instagram. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Taufik Akhirnan ST. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Bapak Taufik untuk ngobrolin tentang eksistensi bisnis rumah makan. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin ya ada bisnis yang sama, bisnis offline, bisnis rumah makan. Nah, nanti semoga bisa dapat banyak insight dan inspirasi dari Bapak Taufik. Oke, kita langsung tanya-tanya dan ngobrol-ngobrol aja ya dengan Bapak Taufik. Ya, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Gimana Bapak kabar di sana? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, ini Bapak mungkin sebelum kita nanti masuk ke tema kita ya Bapak tentang eksistensi bisnis rumah makan di era digital, mungkin teman-teman Biloh di sini pengen tahu nih Bapak, aktivitas Bapak, kemudian mungkin stay di mana, di kota apa, seperti itu Bapak. Sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh ke topiknya Bapak. Mungkin Ya. bisa Bapak ceritakan sedikit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ini yang lagi mengikuti itu pagi ini, mudah-mudahan kita semua pagi ini diberkahi, rezekinya ditambah, kebahagiaannya juga bertambah, usahanya semakin lancar. Amin. Alhamdulillah, kalau saya stay-nya di Bangkalan, tepatnya sih bukan di kota Bangkalan ya, agak ke pinggir, ke selatan. Jadi tepatnya di Socah. Alhamdulillah, aktivitas kalau pagi biasanya kita bantu-bantu di dapur. Cuman kan nggak lama sudah ada yang ini ya, ada yang prepare sendiri di dapur, jadi nggak terlalu banyak aktivitas. Baru kita nanti mulai aktivitas kalau ada orderan. Insya Allah hari ini ada. Nanti kita packing mungkin sekitar jam 11 packing pesanan. Nanti jam habis itu kita serahkan ke pemesan. Setelah itu kebetulan hari ini saya untuk warung offline-nya tutup karena harus keluar kota, ada agenda yang harus dikerjakan. Itu mungkin perkenalannya. Baik. Berarti ini bisnisnya ini rumah makan ya Bapak ya? Ya. Bisnisnya Bapak. Rumah makan. Produknya apa aja tuh Pak di rumah makan Pak? Iya. Sebenarnya saya rumah makan ini bukan bisnis yang pertama ya. Jadi dulu kita bisnis yang pertama itu tahun 2004 sampai 2006 itu alat-alat rumah tangga, punya tukang alat rumah tangga. Setelah itu lompat ke bisnis makanan. Bisnis makanan pertama itu justru bukan ayam bakar dulu. Pertama itu dulu justru jualan roti kita. Roti tahun 2006 sampai 2007 itu nggak sampai 2007 kita bisnis burger dulu. Burger. Cuma nggak sampai bertahan lama, walaupun hanya beberapa saat sempat nikmatin juga hasilnya gitu. Iya. Memang kan kalau makanan ini kan makanan macam roti kayak burger itu kan bukan lidahnya ini ya, bukan lidahnya orang-orang Bangkalan, jadi nggak sampai lama. Dan sempat hidup waktu itu sampai beberapa saat. Nah, baru setelah dari burger ini banyak kenalan dengan bisnis makanan berikutnya gitu. Jadi memperkenalkan dengan ayam bakar gitu. Jadi kita mulai ini sebenarnya udah lama, mulai tahun 2007 sampai sekarang. Dan memang yang mulai hit di medsos waktu itu tahun 2016 itu yang paling
ngetik itu di Facebook waktu itu. Gitu. Kalau Oh, prosesnya iya. sih, proses memasaknya nggak terlalu rumit sih ya. Awal-awal aja rumit, apa-apa kan begitu biasanya. Jadi dulu waktu kita masuk dapur awal-awal untuk masak ayam itu kita masuk dapur jam 7 gitu ya. Nanti baru bisa keluar jam 12. Tapi setelah tahu ritmenya, setelah bertahun-tahun kita masuk jam 7 udah keluar jam 6, jam 8, jam setengah 9 udah selesai. Tinggal ini aja. Oh, Lebih lama sebenarnya karena semuanya udah ini ya, udah tahu ritmenya begitu. iya, iya. Oh iya, berarti sebelum bisnis rumah makan ini dulu pernah bisnis kuliner juga, bisnis burger ya Bapak, 2006 sampai 2007 ya Bapak ya? Ya, malah nggak sampai 2007. Jadi kita sempat bertahan itu cuma 6 bulan. Dan unik gitu sebenarnya unik. Jadi mungkin nanti kalau memang ada pertemuan lagi kita bisa bahas itu. Jadi memang kalau saya membagi makanan itu, bisnis makanan itu ada dua ya. Ada bisnis makanan yang itu tren sesaat, ada bisnis Iya. makanan itu yang apa usianya panjang gitu. Nah kebetulan Iya. saya baru masuk bisnis makanan yang itu trennya sesaat, tetapi luar Hmm. biasa memang waktu awal-awal bisnis apa namanya burger itu dalam satu malam itu bisa habis sampai 100 sampai 300 potong roti itu dalam Masya satu malam Allah, itu. Dan itu Masya Allah. harganya itu lumayan gitu antara 1.500 sampai 3.000 gitu. Cuman ya apa ya karena itu tren sesaat jadi awalnya booming dalam beberapa bulan turun-turun gitu sampai 6 bulan udah ya nggak bisa dipertahankan gitu. Jadi beralih ke bisnis ini, bisnis Iya, yang iya. istilahnya saya pikir ini yang lebih lebih long life gitu ya, lebih panjang usianya gitu. Iya, iya. Berarti bisnis rumah makan ini sudah berjalan sekitar 17 tahun ya Bapak ya? Kalau dari 2007, sekarang 2024 ya Bapak ya? Ya betul. Sekitar 17 Jadi tahun. ya, udah lama kita sebenarnya ini. Karena memang baru bisa sampai benar-benar booming banget itu ketika era tahun 2017 itu 2016 Hmm, 2017 sampai ini alhamdulillah sampai sekarang masih ini. Dan iya, iya. luar biasa di era-era macam begini hampir 80-90% omset itu ngalirnya di ini yang di apa yang lewat online gitu. Oh, Jadi banyak oh, order bukan yang di warung offline-nya, jadi justru di oh, online-nya yang bergerak gitu. iya, iya, iya Bapak ya. Oh, lewat online ya Bapak. Gimana tuh Pak? Lewat online berarti ini memang marketingnya, pemasarannya lewat online gitu ya Pak? Iya Bapak ya. Meskipun ada warungnya, tapi memang banyak pemesanan dan marketingnya itu dari online-nya ya Bapak? Ya, memang memang unik sebenarnya ya. Saya merasakan betul jatuh bangunnya bisnis makanan itu. Memang bisnis yang peluangnya besar, kan untuk Mm-mm. apa untuk balik modal marginnya lumayan gitu kan. Mm-mm. Memang makanan. Tapi kalau orang nggak Mm-mm. sadar bahwa itu juga banyak yang berguguran juga. Jadi Iya. ada yang buka itu booming hanya bertahan 1-2 tahun setelah itu tutup. Mm-mm. Karena memang unik karena itu. Jadi saya selama 17 tahun ini benar-benar merasakan itu bagaimana mulai dari kita membangun awal itu yang semula nggak ada bangkunya sampai ada bangkunya gitu kan, yang memang Iya. dari dulu sampai sekarang bagaimana merasakan ini. Dan kebetulan saya dikasih peluang sama Allah ya di ini di apa di online-nya begitu. Jadi banyak sebenarnya yang kalau memang ini nanti kita bahas, sebenarnya ini menjadi sebuah sebuah pembelajaran juga bagi yang mau memulai bisnis makanan atau apapun. Artinya begini, ketika saya mulai 2007 itu sampai
tahun 2017 itu berarti kan 10 tahun ya, hampir 10 Iya. tahun. Hampir 10 tahun itu kita ini masih belum hit banget gitu. Sampai pernah beberapa kali ada rencana mau itu tuh mau ganti ini, mau ganti apa? Mau ganti ini bisnis gitu. Setiap Oh, setiap saya mau ganti bisnis, ada itu yang apa, ada yang teman senior pengusaha itu bilang, dia bilang begini, produk kamu ini bagus, makanannya enak, cuman posisi marketnya salah, gitu kan. Harusnya di Surabaya atau di mana, yang itu kantong orang-orang ini kan cukup gitu. Jadi kalau tiap hari mengkonsumsi ayam bakar kalau di desa Socah gitu kan, iya. jadi bukan kota besar itu, yang harganya segitu kan, yang harga makanan pagi di Socah itu kan masih ada yang 5.000 gitu kan, 7.000 gitu, kita jualnya sudah 20.000 gitu kan. Jadi Iya. jadi menurut dia ini, wah kalau orang tiap hari makan ayam bakar pun bisa-bisa dapurnya nggak ngepul katanya, nggak berasa gitu. Nah, sebenarnya ini menjadi sebuah tantangan juga bagi saya. Kira-kira apa yang salah gitu dengan proses ini? Jadi sempat mau ditutup. Kenapa? Penjualan secara offline itu enggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi tahan gitu. Sampai sempat. Tapi aneh ya, setiap ada momen-momen tertentu itu orang-orang pesen ke kita, ada hajatan pesen dan pesen. Kita merasa cocok dengan nasi kotak yang kita ini, karena rasanya memang bagus gitu. Jadi yang apa yang menyebabkan kita bertahan. Nah, rupanya dalam tahun 2016 itu waktu itu FB baru ini ya, baru booming begitu. Nah, Iya. dulu masih belum ada yang menjual itu, ada sih tapi nggak sehebat FB gitu. Nah, rupanya ketika itu saya dapat ilmunya bagaimana ini marketing ini di media FB gitu. Jadi mulai dari branding, mulai dari segala macam, data pengambilan gambar, bagaimana memposting segala macam gitu, bagaimana memberikan respon terhadap teman, memilih-milih juga siapa temannya begitu. Iya. Sampai pernah saking boomingnya itu, kalau awal-awal tahun 2017 itu saya kalau jalan dulu di Bakalan Plaza itu sering ketemu sama ibu-ibu itu, bukan ini malah, wah bukan Pak Taufik yang, waduh Pak Warung Topa gitu. saking boomingnya. Oh. Gitu. Jadi Iya. saya benar-benar merasakan betul seperti itu. Iya, Bapak. Berarti orang-orang itu banyak mengenal Warung Tokoh akhirnya dari sosial medianya Warung Tokoh ya, Bapak? Seperti Facebook, seperti itu ya, Bapak ya? Oh. Jadi, Iya. media sosial, saya kurang tahu tentang IG ini saya baru ini juga, makanya ketika ada tawaran untuk live IG ini saya kasih ini, karena bagi saya sebuah media baru gitu ya. Kalau di FB sudah paham betul itu apanya ininya, sampai sekarang kita mulai dulu gitu. Jadi kita betul merasakan lonjakan omset penjualan itu setelah pakai FB itu gitu. Jadi benar-benar benar booming banget. Sampai pernah ada kejadian lucu begini. Saya pernah membeli bahan makanan gitu ya di Bangkalan itu. Nah, ketika saya beli bahan makanan itu, waktu itu saya kan mau coba grill gitu, bikin grill gitu ya. Jadi saya beli bahan-bahan grillnya. Nah, pas sudah belanja, nah kita pergi lupa itu belanjaan itu ketinggalan di kios itu. Nah, tahu-tahu kita belum pernah belanja di kios itu, pernah belanja di kios itu. Itu baru pertama kali kita di situ. Iya. Di belanja di kios itu. Kita pergi udah agak jauh gitu, kira-kira dapat 5 kilo gitu, kita ditelepon itu.
Pak ini Oh, belanjaannya lupa katanya. Kaget juga, iya ternyata lupa. Akhirnya baliklah kita ke tempat belanjaan itu. Ketika kita balik ke situ, saya kaget juga, loh Mbak, saya kan ninggalin nomor telepon apa di situ kan ya. iya. Saya juga pertama kali di situ gitu. Saya tanya, loh Mbak, sampai kok tahu nomor saya, kok bisa ngubungin saya? Loh, Bapak kan warung toko katanya. Saya mau kaget, loh Bapak kok tahu? Iya, Oh iya, iya. iyalah, gitu. Banget gitu. Iya, iya, Saya iya. berpikir gini, wah, sampai sehebat itu media sosial, jadi Iya. luar biasa. Iya. Jadi orang yang kita tidak kenal pun bisa mengetahui tentang kita. Iya, iya. Berarti memang brandingnya Warung Tokfa ini terbangun dari ini ya, Bapak, sosial media Facebook ya, Bapak ya, yang Ya, akhirnya orang banyak tahu tentang Warung Tokfa ya, Bapak ya. Masya Allah. Dan sampai sekarang ya, Bapak ya, masih sekarang marketnya masih banyak menggunakan Facebook, Bapak ya. sekarang ini kayaknya tren itu apa karena saya keterbatasan dalam mengolah postingan, trennya sekarang bergeser sepertinya. Jadi Facebook ini sudah terlalu crowded begitu ya. Kalau dulu awal-awal Facebook itu orang jualan jarang, gitu. Jadi orang posting jualan dengan masih jarang. Jadi lebih banyak berita-berita tentang keseharian mereka. Jadi Facebook itu masih asik dilihat, gitu ya. Jadi peminatnya masih banyak, itu. Nah sekarang Iya. kayaknya udah trennya udah agak bergeser sekarang sepertinya. Jadi ada yang lebih banyak bergeser ke TikTok, bergeser ke IG gitu. Dan saya rasa sekarang yang paling banyak itu larinya ke TikTok kayaknya. Sepertinya loh ya. Dan sepertinya ada algoritma sendiri. Kurang paham algoritmanya seperti apa gitu. Iya, iya. Iya, sekarang memang ini Bapak, sosial media yang sangat booming ini TikTok, mulai dari anak muda ini biasanya Bapak ke TikTok Ya, ini. Nah, kenapa Bapak kemarin, nah yang flashback lagi ya Bapak ya, kemarin itu kan di awal mulai bisnis itu kan burger ya Bapak, terus kemudian kan ya. ternyata burger itu cuma ada waktu-waktu tertentu gitu Bapak. Terus kenapa kemudian memutuskannya ya udah bikin produk ayam bakar aja, rumah makan Tokpa seperti itu. Kenapa dari banyak produk ayam bakar Bapak? Nggak, Iya. mungkin Iya. apa? Menarik gini. Jadi saya ngebaca ini juga melalui penelitian juga ya. Saya lihat-lihat begitu ya. Belum saya memilih ketika burger ini nggak bertahan gitu ya. Jadi awal-awal pada bulan pertama itu, saya bisnis burger itu dalam satu malam itu antara 200 sampai 300 potong per malam. Bulan pertama. Iya. Bulan kedua masih segitu. Nah, bulan ketiga mulai turun, sudah mulai tinggal separuhnya. Bulan keempat separuhnya lagi. Bulan kelima sudah tinggal dalam semalam itu 20 potong gitu. Dan itu saya rasa turunnya terlalu drastis. Jadi kalau udah nggak bisa dipertahankan, kenapa? Turunnya terlalu drastis dari 300 potong menjadi 20 potong gitu kan. Jadi ini belakangnya nggak bagus. Lalu saya mulai melihat-lihat, kenapa ini kok seperti ini gitu. Oh ternyata setelah saya lihat, sebenarnya ini bukan tipe produk yang orang akan makan tiap hari. Istilahnya ini orang beli itu karena penasaran. Seperti apa sih rasanya gitu. Tapi bisa dilihat tipe-tipe makanan-makanan yang booming sesaat. Boleh diambil kesempatan itu ketika booming diambil gitu, tapi nanti harus siap-siap bahwa itu nggak berusia panjang gitu. Iya. Jadi waktu itu sudah balik modal dapat juga begitu kan. Jadi kalau satu malam sampai 300 potong, terus itu tahun-tahun 2000 berapa tahun 2007 ya, yang marginnya antara 2000 sampai 3000 kan udah lumayan satu malam itu. Nah, Iya. itu sekarang saya melihat ada bisnis makanan itu yang istilahnya booming sesaat dan itu banyak. Jadi ada dia itu booming tiba-tiba tenggelam, booming tiba-tiba tenggelam. Nah
sebelum saya memutuskan menjual ayam bakar ini, saya mulai memikirkan, melihat gitu. Jadi saya jalan-jalan melihat itu. Tipe makanan apakah yang itu istilahnya usianya panjang gitu. Iya. Jadi saya mulai nah waktu jalan-jalan kebetulan oleh ayam mertua itu diajak makan di Pandaan. Waktu itu apa namanya ayam bakar Soleh. Pernah tahu nggak ayam bakar Pak Soleh? Iya, pernah Pak, pernah ngerti. Ayam bakar Pak Soleh itu sebelum dulu ada Sinjai, wah itu luar biasa itu. Saya makan di situ, antri gitu dalam satu kawasan itu yang lebar, antri di situ. Saya melihat, ini luar biasa ini gitu ya. Kayak orang jual makanan sampai segitu. Saya tanya ini usianya berapa dulu? Udah lama itu begitu. Berarti makanan-makanan begini usianya lama gitu. Terus saya lihat juga beberapa rumah makan itu yang ada yang usianya panjang. Kalau di Nguling itu ada rawon Nguling gitu. Nggak tahu nggak rawon Nguling nggak? Nggak tahu. Terkenal banget. Sampai sekarang gitu. Rawon itu usianya udah puluhan tahun ini. Rawon Nguling itu. Pak SBY pernah makan di situ. Jadi saya mulai meriset ada ternyata tipe-tipe makanan itu yang usianya panjang, ada yang sesaat. Iya. Jadi saya mulai melihat, saya juga melihat di itu ada istilahnya waktu itu umi, gitu, umi wah. Banyak yang booming waktu itu. Booming, tapi iya, benar berguguran. Ya, lalu seblak waktu itu, booming banget. Berguguran juga. Iya. Nah, ternyata bisnis makanan itu gampang-gampang susah. Jadi ada dua segmen. Apakah yang itu mau ngejar yang tren sesaat, ataukah yang memilih yang usianya panjang. Nah, kalau yang usianya panjang ini maka harus disesuaikan dengan lidah masyarakat setempat. Gitu. Kalau kita di Bangkalan, mesti tahu lah Amboina ya. Nah ya. Amboina. Lawon. Nah itu udah lama itu usianya itu. Sinjai ini termasuk baru Sinjai sebenarnya. Sama usianya dengan Sinjai itu Pak yang terkenal. Ya. Sinjai sekarang yang terkenal dan itu lumayan panjang usianya. Itu yang jadi kenapa kok mereka usianya panjang? Karena memang sesuai dengan lidah orang setempat dan bisa dijadi konsumsi harian. Gitu loh. Gitu. Yang kedua, ya kenapa kok ada yang usianya panjang, ada usianya yang nggak panjang itu. Terus saya memilih. Saya sebenarnya ada warungnya. Kenapa kok tidak warung gitu aja? Kok saya memilih ada segmen judulnya ayam bakar gitu. Saya juga melihat bahwa restoran yang mempunyai satu judul gitu ya. Itu usianya lebih panjang daripada restoran yang tanpa judul. Maksudnya begini. Ada restoran khusus gitu ya, Sinjai bebek gitu. Iya. Sudah dia menyediakan satu. Nah itu usianya panjang. Gitu. Dan di mana-mana yang pakai satu judul itu usianya panjang. Jadi selain syarat yang tadi sesuaikan dengan lidah masyarakat dan bisa dijadikan konsumsi harian. Nah, itu judul. Gitu. Kalau sudah satu banyak produk judul, itu ya Bapak ya? Satu judul. Boleh banyak produk. Saya sendiri punya banyak produk. Gitu. Jadi judulnya ayam topa, warung topa. Jadi terkenalnya kita ayam bakar gitu loh. Iya. Tapi yang kita sediakan banyak, tapi judulnya tetap satu. Gitu. Oh iya. Jadi sama yang dijadikan brandingnya gitu ya Bapak ya? Kita masuk ada juga menu lainnya, gitu loh. Tapi kalau kita pakai nama umum, pokoknya restoran berkah apa gitu, itu biasanya nggak lama usianya. Kenapa? Dia nggak punya spesialisasinya apa gitu. Jadi orang masih tanya-tanya, itu makanannya apa sih kan gitu. Masih ini apa sih enaknya gitu kan. Gitu. Jadi ini lagi nih. Ini sebagai referensi pada adik-adik yang membisnis. Tetapkan dulu
bahwa produknya bagus, marketingnya medsos yang lagi tren dipakai. Yang kedua pakai satu judul. Contoh yang misalnya udah lama sampai sekarang. Pernah dengar kepiting Cak Gundul nggak? Kepiting jagung, Bapak. Kepiting Cak Gundul. Nah itu judulnya ada itu di lawang itu, kepiting Cak Gundul itu. Ah, itu udah lama itu usianya. Jadi pakai satu judul, kepiting Cak Gundul gitu. Jadi memang soto Wawan. Nah, pakai satu judul juga, soto Wawan gitu. Jadi nggak, walaupun kita masuk ke situ ada banyak menu, tapi dia spesialisasinya pakai satu nama. Ada sih restoran-restoran yang pakai namanya restoran apa gitu, usianya lama, tapi sangat jarang, sangat jarang. Rata-rata yang pakai satu menu unggulan itu yang ini. Iya, iya, iya. Iya, ini hubungannya sama branding sepertinya ya Bapak ya. Branding ya, Bapak. Branding. Kenapa? Kalau kita salah dalam memilih tema, salah memilih judul, salah memilih produk, ini juga mempengaruhi nanti gitu loh. Iya, iya. Bisa. Benar Bapak, benar Bapak. Iya, berarti kemarin itu kemarin itu akhirnya memutuskan bisnis ayam bakar karena memang dari riset-riset itu ayam bakar ini bisa dikonsumsi harian terus sesuai dengan lidah masyarakat sekitar gitu ya Bapak ya. Terus kemudian ini produknya sangat bisa di-brandingkan kayak gitu. Gitu ya Bapak ya. Juga jangan lupa produk yang bagus, yang unik dan dapat diterima itu yang akan menjamin nanti ketika dikemas dengan media sosial itu menjadi melejit gitu loh. Iya. Dan itu usianya insya Allah akan lama. Karena begini, ada juga kita semuanya, produknya kita sebenarnya produknya asal-asalan deh. Gitu. Sebenarnya dia bukan produk yang istilahnya mempunyai citra khusus, rasa khusus gitu ya. Pokoknya dia brandingnya kuatnya lewat medsos. Gitu. Tapi rasanya sebenarnya nggak biasa-biasa aja, banyak yang lain punya. Iya. Itu ketika dikemas dalam medsos begitu sehingga booming, banyak orang hadir, tapi nggak lama setelah 2-3 tahun tutup akhirnya, nggak ada lagi yang datang gitu. Kenapa? Karena semuanya orang bisa dapat tuh di tempat yang lain, ngapain jauh-jauh ke situ gitu. Ngapain gitu, apa kelebihannya gitu, ada cita rasa beda enggak gitu. Nah itu yang menyebabkan meskipun kita kemas dalam media sosial begitu, tetap enggak ini ya, hanya booming sesaat begitu. Jadi harus ada jaminan. Nah, kalau makanan ya, bis makanan atau minuman, sering-sering tanya ke orang. Jangan tanya kita, produk saya ini layak nggak? Fair aja deh gitu. Ya, jadi saya sering begitu. Enggak, fair aja nggak apa-apa. Bilang aja kalau nggak enak, bilang nggak enak. Kalau apa, ada bilang dulu. Dan rata-rata yang menjadi konsumen kita itu bilang unik rasanya, memang ada yang beda, rasanya bagus. Jadi sebenarnya kalau dikatakan kalau di Bangkalan ini yang mempelopori ayam bakar ini terkenal ya ayam bakar Kepah. Iya. Jadi sampai ya, jadi kalau ayam bakar Kepah memang gitu. Lalu banyak yang sekarang yang niru. Nggak apa-apa, itu positif aja. Tapi kalau saya tanya ke pelanggan saya tanya, udah lama nggak beli lagi nih, gitu kan? Biasanya mereka sering pesan, iya Pak, saya pesan di sana, harganya lebih miring, selisihnya 2.000, 3.000 gitu. Ya, jadi Bapak kan harganya sampai 23.000, di tempat lain 20.000 udah dijual. Oh gitu. Tapi kok balik lagi kenapa? Pak, ternyata rasanya tetap beda. Ya, iya. Memang beda. Iya. Kalau masalah harga, kalau Ibu tanya, saya bilang gini, kalau Anda tanya tentang produk yang diproduksi massal oleh pabrik, Anda cari yang murah, karena kualitas yang dikeluarkan sama, kan gitu. Produknya sama, gitu kan. Contoh, kita mau beli sebuah produk yang judulnya misalnya tas, gitu kan. Oh, anggaplah tas yang sekarang tas Eiger, gitu kan. Yang itu sama-sama asli, pasti kita cari yang murah, kan gitu ya. Dari beberapa toko yang murah, yang mana?
Tapi kalau makanan, kita mesti tanya makanan yang enak yang gimana, kan begitu. Iya, Baru harganya. bener. Iya. Iya, iya. Jadi Iya. jadi tetap rasa itu nanti yang nomor satu gitu. Iya, iya. Tadi saya ini nge-notes nih yang Bapak sampaikan. Produk yang bagus ketika dikemas dalam sosmed maka akan melejit gitu ya Bapak ya. Jadi memang yang pertama itu produknya gitu ya Bapak ya. Karena dikemas sebagus apapun di sosmed, ketika produknya itu sebenarnya tidak bagus ya, tidak akan panjang juga, tidak akan melejit juga gitu Bapak ya. Jadi memang produk ini memang perlu awal. Panjang bisa, meledak bisa. Banyak contohnya kemarin bikin meledak bisa, tapi nggak bisa panjang usianya gitu. Iya, 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 iya. Itu, ya itu poinnya ya Bapak, panjang. Jadi jika ingin bisnisnya panjang, produknya harus bagus gitu ya Bapak ya. Iya, 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 Harus iya. bagus. Jadi Iya. Nah, bagi yang mau memulai bisnis, temukan produknya, bikin yang mempunyai citra khusus, keunikan khusus, yang beda dengan yang lain, gitu kan, yang nggak gampang ditiru, gitu. Nah ini insya Allah, kalau dikemas dengan medsos, insya Allah itu, insya Allah. Tinggal nunggu waktunya, kalau sudah yakin dengan itu. iya. Mencari keunikan dari produk kita gitu ya Bapak ya. Betul. Nah, selama menjalankan bisnis ini, bisnis ayam bakar ini, ayo Bapak, sebelumnya ini produknya ayam bakar saja, apa ada produk yang lainnya juga Bapak di Tokoh ini Bapak? Ada macam-macam produk yang kita siapkan. Memang awalnya dari ayam bakar saja sama ikan bakar. Memang karena konsumen ini kan bervariasi ya. Oh ada yang kepingin harganya yang lebih murah, kita siapkan menu-menu yang lainnya. Ada beberapa menu itu ada ayam kecap, ada opor ayam, ada kalau mau menu daging juga ada, tumpeng juga ada gitu. Iya. Menu-menu pendamping banyak, kita punya menu pendamping banyak dan harganya bervariasi juga. Oh iya, iya. Tapi kita apa yang kita jadikan judul ayam bakarnya gitu. Iya, iya. Tapi kalau warungnya ini ya bukanya tiap hari ya Bapak ya? Buka. Ini ada lagi satu lagi yang ini nanti bisa dijadikan sebuah referensi. Warung saya itu buka. Kapasitas warung saya itu hanya kalau diisi penuh itu maksimal sekitar 12 orang. Kapasitas hanya 12 orang. Kenapa saya nggak serius banget di warung itu? Karena yang pertama lokasi saya di Socah, jadi bukan kota yang besar ya, agak ke pinggir. Yang kedua memang tempatnya kecil. Yang ketiga ada efisiensi. Ini ketika saya buka warung itu ada efisiensi yang itu tidak seefisien kita menangani catering. Contoh begini, ketika warung saya ya dalam suatu waktu kedatangan, misalnya datang 50 orang sekaligus, maka yang perlu saya siapkan adalah luasan tempatnya, terus karyawannya juga. Untuk 50 orang yang datang sekaligus, 3-4 orang nggak cukup. Iya. Sampai 5 orang untuk makanan, minumnya, belum cucinya juga segala macam gitu kan. Tetapi beda ceritanya dengan ketika kita di cateringnya. Untuk 50 porsi itu cukup 2 orang gitu. Bahkan 100 porsi itu 2 orang selesai gitu. Nggak ada nilai sampah, nggak ada sisa barang yang terbuang, nggak ada makanan yang bahan-bahan makanan yang itu yang tidak terpakai. Beda dengan ketika kita ini di warung. Kalau warung yang offline, kalau yang offline namanya ya. Oh, kita udah nyiapkan nih semuanya. Oh, karena ini udah rata-rata sehari semuanya antara 30 sampai 50 orang. Kita nyiapkan, bingung juga ini. Ini berapa? Kita nyiapkan 50 semuanya.
oh tiba-tiba yang datang hari itu cuma 20, maka akan ada bahan-bahan makanan yang mesti kebuang ini. Karena nggak mungkin kalau kita yang bisa disimpan mungkin bisa, tapi ada sisa makanan yang dibuang karena kan makanan yang seperti saya ini kan makanan dimasak hari ini dan dikonsumsi hari itu gitu, hari ini juga gitu ya. Walaupun ada beberapa jenis bahan yang bisa disimpan gitu, tapi mesti banyak sisa sampahnya. Nah ini yang menjadi tidak efisien, beda dengan kalau catering kan gitu, sudah terprediksi, yang mesennya jauh-jauh hari kan gitu. Jadi efisiensi sangat luar biasa gitu. Iya Bapak. Iya. Berarti memang banyak di cateringnya ya Bapak ya? Di warungnya sendiri disediakannya 12 kursi gitu ya Bapak ya? 12 kursi itu kalau ini. Itu pun apa ya, saya bukanya cuma sore itu. Iya. Sampai jam 9 malam. Kadang nggak sampai. Oh. Kalau pagi iya. aktivitasnya lebih banyak ini, aktivitas di home industrinya itu bikin kemasan pesanan-pesanan itu. Iya. Kalau kendalanya apa ya Pak di bisnis ini Pak, di bisnis rumah makan ini Pak? Atau ya bisnis cateringnya ini, katanya tadi kan banyak di cateringnya ya, di bisnis ayam bakar ini. Kendala-kendalanya apa Pak? Yang maksudnya selama perjalanan berapa itu tadi? 17 tahun ya Bapak ya? Ya, kendala saya rasa yang paling bagi kami yang paling terasa itu kalau di cateringnya itu berkenaan dengan daya beli ya. Jadi ada momen-momen yang ketika itu omset turun gitu. Jadi kayak kemarin waktu COVID itu kan, itu turun memang karena orang-orang pada ini. Dan kayaknya bulan-bulan ke depan ini juga akan berat karena saya rasa semua yang di bisnis apapun ya kayaknya ini ada agak menahan itu, agak menahan. Jadi kalau di catering ini kan saya ini kan berkaitan dengan orang hajatan gitu kan. Terus kasih bingkisan. Jadi itu ya. Itu aja sih tantangannya. Nah, yang kedua kalau berkaitan dengan media sosialnya, bergesernya tren media sosial. Jadi kalau dulu kita mainnya di Facebook gitu ya, sampai dikenal gitu ya. Nah, sampai tahu algoritmanya seperti apa gitu. Nah, sekarang udah bergeser ke IG, bergeser ke TikTok. Nah, ini yang menuntut kami harus banyak belajar lagi tentang pemasaran seperti apa, pemasaran di TikTok seperti apa ya. Ini yang saya rasa perlu kami kembangkan ke depan seperti apa. Perlu banyak belajar lagi. Iya Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri lebih sulit mana Bapak ini memulai bisnisnya atau konsisten jalan di bisnisnya Bapak? Rasanya selama Bapak perjalanan dalam bisnis itu memulainya yang lebih sulit atau konsisten? Perlu bisa ngobrol-ngobrol lagi ini sebenarnya ini. Saya sebenarnya sangat berkeinginan bagaimana memacu anak-anak muda ini supaya mau berbisnis, gitu kan? Kenapa lu ketahui? Kita ini hanya punya keinginan untuk berbisnis itu aja nggak cukup. Nggak cukup. Ikut motivator bisnis berpuluh-puluh kali pun akan percuma juga. Karena saya juga ikut berkali-kali juga gitu. Nah, kalau ditanyakan tadi mana yang lebih sulit? Memulai bisnis atau mempertahankannya, semuanya ada ininya, ada kendalanya masing-masing. Yang itu harus sama-sama dicoba dan dilewati gitu. Jadi kalau untuk mengawali bisnis itu, ini pengalaman saya dulu ya. Saya pernah ditanya oleh seseorang gitu ya, Mas gitu.
eh, yang paling sulit kalau orang mau membuka usaha itu apa? Saya bilang yang paling sulit membuka usaha itu membuang gengsi, saya bilang begitu. Oh, oh. Loh, kok bisa jadi dia kan gitu, oh kok begitu? Nah, oke, saya cerita kan gitu. Saya memulai usaha itu yang istilahnya yang serius itu kan jualan burger itu artinya sudah jalan gitu. Tapi ketika Iya. benar-benar dari nol itu sebenarnya enggak itu. Saya jualan ayam waktu itu. Saya jualan ayam potong itu awal saya Oh. mulai jualan. Jadi bagaimana menghasilkan apa istilahnya 100.000 200.000 dalam sebulan itu melalui transaksi sendiri itu sulit itu. Bahkan ketika saya itu saya pernah jualan kerupuk di Borong itu. Jadi kalau ditanyakan untuk orang untuk pemula yang benar-benar dari nol, kira-kira apa yang paling sulit untuk memulai usaha? Saya jawab membuang harga diri paling sulit. Semakin tinggi jasa itu semakin menjadi Anda terhambat. Kenapa? Malu sama ijazahnya. Iya, iya, iya. Iya, iya Bapak. Karena Iya, iya, iya. ini bisa mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi bagi teman-teman semua. Saya ini kan lulusan arsitek. Jasa saya arsitek gitu. Saya bikin pelang gitu ya, terima jasa gambar segala macam. Bikin pelang Iya. gitu. Nah, yang namanya orang mau bikin gambar itu kan nggak tiap hari. Iya. Orang bikin rumah gitu. Nah, tapi kan saya butuh makan tiap hari gitu. Iya. Uang harian kan ada. Kalau ngandalkan itu kan nggak mungkin. Saya kerja di mana-mana nggak diterima gitu kan. Nah terpaksa itu hanya jualan ayam di bawah. Nah, ketika saya jualan ayam itu, yang pakai timbangan itu, 1-2 ekor pakai timbangan itu, tiba-tiba teman SMA saya beli, yang cewek, datang beli gitu. Iya, iya. Peng, kamu jualan ginian, kitanya dia. Iya, iya gitu kan. Wah itu, bayangin, saya kuliah tinggi-tinggi, terus saya jualan ayam. Terus yang beli teman SMA. Iya, iya, iya. Wah, Iya, saya Bapak ya. Iya, iya. biru, merah, hijau begitu kan. Tapi tetap saya lalui. Terus saya bilang, iya sini dijualan. Terus dia, kan saya jualannya di bawah pelang itu. Pelangan jual jadi. Jualan jasa gambar arsitek segala macam itu. Dia nunjuk di atas itu, dia pelang di atas kepala saya itu. Terus itu apa yang di atas itu katanya? Aduh, iya Bapak, Bapak. Ya, yang atas itu pekerjaan saya, ini yang jualan ini hobi aja itu. Masya Allah. Paling sulit ketika Anda memulai usaha Iya. itu adalah membuang harga diri. Itu paling sulit. Ketika sudah bisa membuang harga diri, dalam artian membuang harga diri dalam tanda kutip ya, bukan berarti kita menjual diri, bukan ya. Iya. Artinya harga diri bukan tidak menjadi beban lagi. Kita tidak malu lagi menyorong gerobak, menghasilkan 1.000-2.000 dari tangan kita itu untuk pemula loh ya. Dan lagi kalau udah ada modal segala macam. Itu yang ini karena semuanya kalau mau basic makanan itu memang harus dari itu dibangun dari dasar itu, kecuali memang sudah punya brand sebelumnya begitu. Iya. Kita teruskan dari bawah memang. Gitu. Iya. Banyak udah langsung bikin gedung gede, bikin restoran, ternyata bertahan 1, 2, 3 tahun, setelah itu nggak ada yang datang lagi, gitu. Karena nggak dibangun dari akarnya, gitu. Iya. Iya. Iya benar. Akarnya perlu kuat ya Bapak ya, fondasinya perlu dikuatkan dulu dari awal gitu ya Bapak ya. Punya produk yang bagus, ya, punya strategi marketing yang bagus, itu bagian-bagian itu. Barulah nanti setelah ini silakan ikut motivator bisnis, ikut itu untuk meningkatkan ininya semangat berbisnisnya. Tapi kalau ditanyakan awal-awal mau mulai bisnis apa nih? Yaitu buang harga diri, mau memulai. Karena banyak kita ini, berapa banyak yang diantara anak-anak muda ini, saya mau bisnis, tapi ketika ditanya mau bisnis apa ini, kapan mulainya? Bingung gitu. Nggak mulai ikut motivasi bisnis ke sana kemari, tapi nggak dimulai bisnisnya itu. Nggak praktek gitu ya Bapak ya. Praktek wajib itu praktek. Planning satu aja. Iya.
setelah itu action, kedua action, ketiga action, pokoknya action terus. Bener Bapak. Bener. Bisnis itu isinya action gitu ya Bapak ya. Banyak actionnya di awal aja. Ya planning cuma sekali aja, cukup sekali planning itu. Kadang kan kita gini, kayak banyak planning tapi nggak action, akhirnya planning ditumpuk aja, planningnya nggak selesai. Yang kedua, saya ingatkan untuk para yang mau mulai bisnis, musuh terberat, tantangan terberat kita itu selain itu memulai diri kita sendiri. Kita ditantang, kapan nih mulai? Nah, itu sulit itu. Saya juga sampai sekarang juga merasakan begitu. Oh nanti deh, apalagi kayak kita udah dalam posisi nyaman ya, fasilitas sudah ada gitu, uang bulanan juga sudah ada, tambah susah untuk memulai bisnis. Iya. Sulit buang gengsinya itu tadi ya Bapak ya. Buang gengsi, sulit memulai itu tantangan itu. Dan itu nggak ada sekolahnya itu. Iya benar. Benar Bapak, tidak ada sekolahnya. Iya benar. Coba gengsi itu tidak ada sekolahnya, latihannya sendiri gitu ya Bapak ya. Latihan sendiri. Nah, saya mempelajari juga dari beberapa orang yang mau memulai bisnis itu, yang mereka ini, yang pertama, mereka itu terpaksa, cuma nggak ada jalan lain. Kerja ke sana ngerilinsa ini sebisa sementara tuntutan ekonomi tinggi. Nah itu baru dia mulai bisnis itu biasanya. Tapi kalau selama uang bulan ada, jatah ada aja males-malesan itu masih itu. Orang lainnya kurang ya Pak. Iya, effortnya kurang kalau itu. Iya. Dan ini tadi ya Bapak ya, tadi Bapak bilang ya sebenarnya sama-sama sulit ngemulai dengan ketika harus konsisten, tapi ya ketika sudah dijalanin ya sudah dijalanin, berarti memang sesuatu itu ya perlu dijalanin. Kadang kita ngerasa sulit karena memang belum menjalani, tapi kalau sudah dijalanin bisa kok terlewatin gitu ya Bapak ya. Kadang tidak sesulit bayangannya kita, ataupun kalaupun sesulit itu awal-awal aja. Iya. Ada nanti tantangan di tengah ada. Biasanya tantangan di tengah ada, ada hambatan. Biasanya levelnya mau naik gitu. Justru ketika ada tantangan. Iya. Jadi ya ketika awal mulai gitu berat. Ini kalau saya ibaratkan gini, memulai usaha artinya, kalau saya lebih suka bukan memulai menghasilkan dari tangan sendiri itu beratnya ketika seperti orang dorong gerobak naik ke atas gunung yang bawa gerobaknya isi batu gitu. Berat banget. Tapi ketika sampai puncak, untuk turun ke bawah kita bisa malah duduk di atas gerobaknya itu juga sama batu-batunya juga itu. Iya benar. Iya. Nah, tapi kemarin itu kan kita sempat melewati masa COVID ya Bapak, dan itu memang masa yang sulit banget ya Bapak ya. Dan sepertinya Warung Topah ini juga merasakan juga ya Bapak. Itu gimana tuh Pak? Kemarin itu Warung Topah melewati masa-masa COVID yang cukup panjang ya Bapak ya, sekitar 2 tahun. Iya. Ya sebenarnya kalau gitu Pak. Dikatakan apakah waktu itu sulit banget ya? Saya rasa tidak sesulit awal-awal ya. Kenapa? Kita sudah punya nama gitu kan, sudah banyak yang kenal, sehingga dari pelanggan itu tetap melakukan repeat order gitu, sehingga alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun itu istilahnya omsetnya tidak sebanyak sebelumnya gitu, tapi alhamdulillah masih banyak yang jadi kita cukup bersyukur ketika kita juga jalan itu banyak restoran-restoran yang tutup, kita masih bisa bertahan, masih bisa menjalankan bisnis ini dengan baik sampai saat ini gitu. Oh iya, berarti memang COVID kemarin itu malah tidak sesulit ketika dulu Warung Topah awal-awal memulai ya Bapak ya, karena brandnya sudah terbangun ya Bapak ya. Jadi membangun branding itu sangat penting, ketika makanya branding juga produk ya, branding yang bagus itu, artinya branding yang bagus itu kan tidak serta-merta branding itu menjadi bagus, tetapi karena ada produk yang dibawa bagus sehingga brandingnya menjadi bagus kan gitu. Nah, itu memang
memang yang menjadi menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kita gitu. Kenapa? Karena sudah dikenal, sehingga apa, ketika melalui badai berikutnya itu nggak terlalu berat gitu. Sudah sesusah awal-awal ini. Iya, iya. Nah, kalau ya tadi kan juga Bapak juga sudah nge-mention ya Bapak, kalau sekarang itu zamannya memang sudah teknologi, bahkan sekarang sudah banyak ya Bapak platform-platform selain Facebook gitu ya, Yeah. yang booming seperti Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, iya di era teknologi yang sekarang makin booming ini ya Bapak, kalau dari Warung Toko sendiri merasa itu tuh seperti sebuah apa ya Bapak ya, seperti sebuah kendala tersendiri enggak sih Bapak? Misalnya karena sekarang semua serba online, terus kemudian makin banyak pesaing gitu, atau gimana tuh Pak? Kalau dari Warung Toko sendiri dengan Saya katakan, setiap tantangan itu ada peluangnya, Bu. Jadi pintar-pintar kita nanti membaca peluangnya dari setiap tantangan itu. Jadi saya rasa saya sangat bersyukur dengan adanya media sosial ini. Kenapa? Ini lebih memudahkan kita untuk bertemu dengan konsumen secara langsung, membuka jendela promosi yang sangat luas tanpa batas gitu kan. iya. Walaupun setiap platform medsos itu punya algoritma yang beda-beda gitu. Jadi yang ketika peralihan ini yang justru menuntut saya harus lebih banyak belajar lagi tentang tren setiap medsos yang lagi ngetren gitu. Iya. Iya, berarti ini bukan sebuah kendala ya Bapak ya untuk Warung Toko sendiri ya Bapak, dengan berkembangnya teknologi malah membantu semakin bisa men-sharingkan, membrandingkan, mensosialisasikan produk-produk Tepah gitu ya Bapak. Tinggal ini aja ya Bapak ya, tinggal dipelajari aja ritme-ritme dari masing-masing platformnya gitu ya Bapak ya. Ini ada sesuatu yang menarik, nanti bisa ini dijadikan sebuah motivasi begitu. Saya ini termasuk generasi yang kebagian mempromosikan sesuatu itu lewat koran, TV gitu kan. Coba mungkin ada sekarang ini di era saya dulu iklan itu hanya ada dua, televisi atau lewat koran. Dan itu bayarnya mahal. Jadi kalau dulu televisi yang masuk itu mereka ngitungnya kan pakai detik-detik gitu, berapa miliar. Jadi hanya perusahaan tertentu saja yang bisa masuk dalam iklan televisi. Nah, adapun di koran itu ada. Kalau saya dulu waktu kuliah itu harus lulus itu Jawa Pos apa itu gitu. Ada itu satu lembar khusus itu isinya iklan semua. Yang itu lebarnya itu cuman 5 cm, lebarnya 2 cm, panjangnya 5 cm itu. Kecil banget, lowongan gitu kan. Dibutuhkan kecil-kecil banget, berat banyak. Dan orang harus mencari satu-satu begitu. Dan itu juga bayarnya mahal. Gitu. Nah, bayangkan untuk masuk dalam membayar begitu mahalnya minta ampun. Dan saya termasuk orang yang diuntungkan dengan adanya platform media sosial ini. Sehingga apa? Saya bisa mempromosikan produk saya lewat platform FB waktu itu yang tingkat keterbacaannya itu ya. Jadi sampai 5.000 orang gitu kan pertemanannya itu. Yang setiap hari teman saya itu bisa lihat itu postingan saya. Ini laris ya gitu. Iya. Jadi itu kan kita cukup hanya bayar apa? Bayar pulsa aja sebenarnya kan. Nggak sampai mahal-mahal banget gitu kan. Cuman rajin-rajin posting gitu kan. Iya, benar. Rajin like orang lain gitu. Dan itu sebuah promosi yang luar biasa menurut saya. Apalagi sekarang macam
macam apa, macam TikTok, IG gitu kan, yang jika kontennya bagus bisa FYP segala macam bisa ditonton ribuan orang tanpa Iya, akan banyak uang, Pak, nggak dapat uang gitu. iya, Jadi saya rasa bagi generasi-generasi muda ke depan ini harus benar-benar cerdas menanggapi ini dan benar-benar dimanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif. Sehingga apa? Tidak hanya menjadi korban scroll-scroll aja, scroll-scroll iya, tanpa menghasilkan uang. Manfaatan betul ini sebenarnya. iya, iya, Oh iya, ada lagi nih. iya, iya, iya. Ini ada lagi. Saya bandingkan begini. Saya pelajari begini. Ketika seseorang menjual tidak makanan ya, contohnya baju semuanya. Saya juga pernah jualan alat-alat rumah tangga gitu ya. Itu secara offline. Itu untuk luasan toko yang seluas 2 kali 3, kecil banget ya, 2 kali 3 toko itu dijual alat-alat itu, modal yang harus dikeluarkan, yang itu modal itu untuk membangun tokonya segala macam sampai ngisinya itu nggak habis 50 sampai 75 juta untuk 100 juta untuk bangun toko itu. Nah, coba kita bandingkan dengan orang yang sekarang yang dengan adanya media sosial, e-commerce segala macam itu, dia nggak perlu membangun gedungnya, nggak perlu bayar pajaknya, supply barang yang dia perdagangkan pun yang istilahnya nilai pajangnya itu nggak sampai berpuluh-puluh juta. Dia hanya cukup sampling aja beberapa potong dan dia bisa pakai orang lain, lalu dia sudah bisa jualan itu dan bisa menghasilkan uang. Jadi bandingan dengan era di mana dulu orang semuanya harus jualan semuanya di TP atau di ITC segala macam, yang mereka harus sewa lapak yang kecil gitu ya, dengan apa, dengan nilai pajak, istilah nilai pajak ini barang-barang yang ditumpuk di situ supaya ketika ada orang berkunjung melihat itu kan, oh ini barangnya banyak, baru tertarik beli kan gitu, samplingnya banyak, baru beli kan gitu. Itu yang nggak setiap hari muter, dibandingkan dengan orang yang hanya jualan lewat TikTok, lewat IG, lewat Shopee segala macam, yang mereka hanya dijualannya sedikit, nggak membutuhkan modal yang besar, tapi omsetnya ngalang-ngalain yang jualan offline. Logika berpikir kedua begini, ketika kita jualan di toko kita, di yang offline, kira-kira orang yang lewat, jangan beli deh, yang lewat nengok toko kita itu, adakah sehari itu sampai 1.000 orang? Enggak kan? Enggak sampai 1.000. Iya, iya. Toko offline tuh, toko namanya toko deh. Iya. Ada orang lewat. Iya. Di pinggir jalan, orang tengok untuk apa ya, berhenti lalu tengok gitu. Itu dalam sehari nggak mungkin sampai 1.000 orang. Tetapi kalau kita itu di mana, di media sosial, TikTok dan segala macamnya, e-commerce itu, dalam sehari itu bisa ribuan orang yang lihat itu. Dan itu kan potensi untuk jadi seperti itu perbandingannya, apa namanya, kemudahan yang kita dapatkan dari ini media sosial itu. Iya. Jadi berkembangnya teknologi ini bukan sebuah ancaman ya Bapak ya, tapi ini malah sesuatu yang sangat menguntungkan gitu ya Bapak ya, untuk perkembangan bisnis. Ya, terlepas dari apa negatifnya juga ada. Iya. Mungkin terakhir nih Bapak, ada enggak Pak tips-tips buat teman-teman yang mau mulai bisnis kuliner atau rumah makan nih Bapak? Mungkin ada teman-teman Biloh di sini yang pengen bisnis kuliner, pengen buka rumah makan, mungkin ada tips-tips awal-awalnya gimana gitu Pak? Tips buat teman-teman. Yang pertama, untuk teman-teman semua yang mau bisnis di bidang makanan atau apapun itu, atau minuman apapun, yang pertama temukan produknya yang unik, yang bagus, gitu ya. Yang produknya itu kira-kira bisa diterima oleh lidah masyarakat. Jangan pilih produk-produk yang istilahnya booming sesaat. Kita rasakan, oh ini bisa lama ini usianya panjang. Kenapa? Boleh kita pilih
yang booming sesaat, karena juga itu bisa memberikan keuntungan ke kita. Tetapi nanti akan harus sering-sering berinovasi dengan produk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menemukan yang bagus, yang itu memang benar-benar layak untuk diadu di dunia perkulineran begitu, manfaatkan ini media sosial yang ada, manfaatkan, karena ini sesuatu ajang promosi yang luar biasa menurut saya untuk memperkenalkan produk. Saya sudah mulai tahun 2007 sampai tahun 2016, hampir 10 tahun itu mempromosikan produk saya secara konvensional gitu, pakai offline. Itu lama berkembangnya, tetapi dalam waktu 1 tahun gitu, dari 2016 sampai 2017, waktu 1 tahun, saya mulai main di dunia media sosial, mempromosikan di media sosial, tentunya dengan ilmunya yang harus kita pahami gitu. Karena masing-masing media sosial itu ada algoritmanya sendiri. Itu kenaikan omsetnya luar biasa. Kenaikan omsetnya luar biasa. Dan saya merasakan betul itu. Iya. Itu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin mulai buka bisnis kuliner atau rumah makan, tips dari Bapak Taufik tadi, pertama cari produk yang bagus. Nah, produk yang bagus. Jadi, pertama produknya harus banget bagus dulu ya. Kemudian setelah bagus bisa diterima oleh masyarakat dan panjang gitu ya, panjang umur bisnisnya. Karena tadi seperti yang di-sharingkan Bapak Taufik tadi, ada produk-produk yang itu tuh cuma musiman, cuma ketika lagi booming aja. Nanti ketika sudah tidak booming, sudah bisa sepi seperti itu. Tapi untuk produk harian seperti tadi ayam bakar, itu kan produk harian yang bisa dikonsumsi setiap hari seperti itu. Itu biasanya bisnisnya panjang. Nah, dan sebenarnya tidak masalah katanya Bapak Taufik tadi, ketika teman-teman memang lebih suka jual produk-produk yang memang hanya booming sesaat, tapi memang PR berikutnya adalah sering-sering berinovasi tadi. Seperti itu ya Bapak ya. Kemudian yang terakhir, manfaatkan media sosial yang ada, seperti itu. Jadi perkembangan teknologi yang sekarang jangan hanya di scroll saja, tapi dimanfaatkan untuk bisnis juga, seperti itu. Sebelum ini ya Pak ya, mungkin sebelum kita akhiri, bisa share Bapak, mungkin bisa di-share ulang ke teman-teman Bilog di sini. Ini nanti insya Allah juga akan di-share ke YouTube juga ya Bapak. Mungkin nanti ada teman-teman di sekitar Bangkalan atau teman-teman di luar kota nanti mungkin ingin mampir ke tempat Bapak di Bangkalan, mungkin bisa di-share ulang produk-produk dari Warung Topwah. Terus kemudian mungkin ada kontak personnya juga Pak, nomor WhatsApp yang mungkin bisa dihubungin, dan sosial medianya Pak, mungkin nanti teman-teman mungkin ingin berkunjung tuh ke sosial media Warung Topwah Bapak. Silakan Bapak. Ya, kalau untuk di FB itu ada Warung Topwah, di TikTok juga ada Warung Topwah, terus yang di IG ini juga ada Warung Topwah. Jadi bisa langsung nanti di FB itu juga ada, langsung DM gitu. Dan semuanya bisa di DM itu, di TikTok juga bisa langsung, yang di IG juga bisa nanti. Itu mungkin untuk produknya nanti bisa kita share lewat apa? Lewat ini, lewat WA gitu. Karena produk kami ini kan produk yang belum buka cabang di mana-mana ya. Jadi saya rasa jangkauan ininya masih terbatas. Paling kita pernah kirim yang paling jauh paling sampai Surabaya begitu. Kalau sampai ke luar kan nggak mungkin, karena itu makanan yang harus segera dikonsumsi begitu. Iya. Nomor WhatsApp-nya mungkin Bapak, nomor pemesanan mungkin bisa ini dihubungi. Iya, mana ini? Oh ya. Apa di samping layarmu? Ini macam gini. Kelihatan ya? Oh. Ini kemasannya. Iya. Ini kemasan kita ini biasanya seperti ini. Oh iya. Ini apa? Iya. Jadi nanti bagi teman-teman, bagaimana ini? Untuk nomor WA-nya apa dicatat atau gimana?
Iya, boleh Bapak disebutkan nanti kita ketikkan dari sini. Oh gitu. 08 0838 501 0838. 0838 ya. Iya. 5017 6474. Tolong Ya. dibilang, coba. Coba udah. Coba tolong dibilang. Belum kelihatan. Ah, ya itu. Kosong ini. Oh, Ini betul. 08. Betul, itu. Iya, Iya, ini ya teman-teman ya, nanti bagi teman-teman yang ingin mampir ke Warung Topah atau ingin pesan produk-produk Warung Topah, bisa mampir ke sosial media Warung Topah ya. Sudah ada Facebooknya, sudah ada Instagramnya, dan sudah ada TikToknya juga. Bisa langsung DM ya ke Facebook, TikTok, atau Instagram Warung Topah, atau bisa langsung ke nomor WhatsApp 083850176474. Seperti itu. Nanti produk-produknya akan di-share via WhatsApp ya. Nah, Warung Topah ini juga selain ada rumah makannya, juga bisa pemesanan juga seperti catering bagi teman-teman yang mungkin nanti butuh juga ya produk-produk Warung Topah untuk pemesanan acara-acara tertentu seperti itu. Nah, kemudian bagi teman-teman jangan lupa ya, bisa mampir juga nanti ke YouTube Happy Lova, yaitu Happy Lova Official, untuk dapatkan obrolan menarik lainnya dari sharing-sharing Happy Lova. Dan bagi teman-teman yang dapat insight hari ini dari obrolan kita bersama Bapak Taufik, nanti bisa komen-komen ya di kolom komentar, bisa di-sharingkan insight apa tuh yang didapat dari obrolan kita bareng Bapak Taufik hari ini, karena kan sharing is caring, seperti itu. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mungkin ingin sosial medianya dibantu optimasi ya oleh Happy Lova, nanti bisa langsung DM ya ke Instagram Happy Lova, atau bisa langsung ke nomor WhatsApp ya 081234640636. Dan kabar baiknya sekarang Happy Lova juga menyediakan jasa pembuatan web dan aplikasi. Jadi bagi teman-teman yang juga mungkin butuh ya untuk optimasi bisnisnya, untuk pembuatan web dan aplikasi, bisa langsung ke nomor WhatsApp tadi. Oke, Bapak, terima kasih banyak ya. Kita hari ini, saya juga banyak belajar hari ini nih dari Bapak, sangat menginspirasi dan sangat banyak dapat insight nih, dapat banyak pelajaran nih. Terima kasih banyak ya Bapak. Mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya untuk ngobrol-ngobrol lagi tentang bisnis. Oh ya, insya Allah Bapak, insya Allah nanti saya agendakan dengan Ibu Bapak.